Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ibnu Artavela NIM 2019-333. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan berkaitan dengan perjanjian arbitrase antara perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya saya perlu untuk menjelaskan ringkasan daripada kasus posisi yang kemudian melahirkan perjanjian arbitrase dari kedua belah pihak, di mana uh, perselisihan yang terjadi itu bermula karena PT NNT atau Nusa Tenggara Newmont Nusa Tenggara itu mengoperasikan daerah tambang emas terbesar kedua di Indonesia, di mana setiap tahunnya PT Newmont Nusa Tenggara itu membayar pajak dan royalti tambang kepada pemerintah Republik Indonesia yang nilainya itu mencapai triliunan rupiah. Kemudian akuisisi 7% saham Newmont oleh pemerintah RI yang baru saja dilakukan beberapa kurun waktu yang menghabiskan biaya 2,7 triliun rupiah sehingga nilai perusahaan diperkirakan hampir 40 triliunan rupiah. Pada tahun 1986 telah ditandatangani kontrak karya antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara, yang mana ada beberapa kesepakatan untuk mendivestasikan mayoritas saham Newmont kepada bangsa Indonesia, yang dalam kontrak tersebut disebut sebagai Indonesian Participant setelah 5 tahun masa operasi tambang daripada perusahaan tersebut. Divestasi direncanakan bertahap akan dilakukan dalam selama 5 tahun, yang semestinya jatuh pada tahun 2006 sampai 2010. Singkat kata, divestasi saham sebesar divestasi Newmont gagal dilakukan pada masa awal periode tersebut dan baru dilakukan setelah pemerintah RI menang dalam kasus divestasi saham tersebut di pengadilan arbitrase tahun 2009. Saham sebesar 31% mesti divestasikan oleh kepemilikan asing Newmont, yang 20% itu dimiliki oleh PT Pupuafu Indah yang merupakan perusahaan swasta nasional, sehingga Indonesian Participant bisa memiliki 51 saham perusahaan tambang tersebut. Perselisihan terjadi ditandai setelah pemerintah Republik Indonesia menjatuhkan status default atau lalai kepada Newmont Nusa Tenggara atau perusahaan PT NNT 11 Februari 2008 dengan gugatan bahwa karena tidak kunjung menjual 3% sahamnya untuk periode 6 dan 7% saham pada periode 2007. Kemudian pemerintah Indonesia menggugat di arbitrase internasional pada 3 Maret 2008. Di hari yang sama pun Newmont Nusa Tenggara juga mengajukan gugatan atas pemerintah Republik Indonesia. Pada 11 Juli 2008, Newmont mengajukan arbitrase tambahan terkait divestasi 7% saham yang diwajibkan dalam kontrak karya. Kurang lebih proses arbitrase telah berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3 sampai 8 Desember 2008 di Jakarta. Dalam pengajuan arbitrase internasional, pemerintah Indonesia mengajukan 2 tuntutan. Yang pertama, meminta panel arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah Indonesia bisa melakukan terminasi kontrak karya Newmont dengan alasan karena perusahaan melakukan kelalaian alias default. Kemudian, apabila terminasi tersebut tidak bisa dilakukan, pemerintah meminta arbitrase internasional untuk memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat Dirjen Mineral dan Batu Bara dan Panas Bumi terkait dengan default tersebut. Kemudian pada 31 Maret 2009, pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan gugatan atas kasus divestasi PT NNT di arbitrase internasional. Nah, atas dasar tersebutlah kemudian divestasi saham pada usaha pertambangan asing yang diartikan sebagai sejumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia dalam saham 24 sesuai dengan pasal 24 kontrak karya yang telah dibuat tersebut, disepakati bahwa PT NNT berkewajiban mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun kelima sekurang-kurangnya 15% dan seterusnya, yang kemudian akan dijelaskan lebih spesifik dalam kesepakatan di perjanjian arbitrasi yang saya jelaskan nantinya setelah ini. Nah, berdasarkan para kasus posisi tersebutlah, dalam perjanjian arbitrase ini, para pihak yang mewakili, pertama, dari pihak pemerintah Indonesia diwakili oleh Joseph Suwardi yang beralamat Jalan Samari nomor 1 Jakarta. Kemudian nomor KTP-nya 350722 12346789
yang disebut sebagai pemohon. Kemudian ada PT NNT atau Newmont Nusa Tenggara, alamat di Komplek Puri Indah Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal menjalani proses arbitrasi ini diwakilkan oleh Saudara Stefan Skowebel bertindak dengan kapasitasnya sebagai penerima kuasa. Ia mewakili direksi daripada PT Newmont Nusa Tenggara sebagai pemberi kuasa. Kemudian dibantu oleh seorang mediator yang bernama Ibnu Hairunul Artavela SAMH, alamat Jalan Kebayoran Baru nomor 47 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai mediator. Dalam perjanjian ini, pemohon dan termohon menyatakan sepakat secara sukarela dan beretikat baik serta dalam suasana kekeluargaan berupaya untuk sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, jadi dalam perjanjian ini para pihak telah sepakat. Nah, yang mana poin-poin kesepakatannya itu akan saya sampaikan pada halaman selanjutnya daripada perjanjian ini. Kemudian sebelum perjanjian ini dilakukan pun para pihak telah menyatakan diri sebagai pihak ataupun perwakilan pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk bermediasi dan akan melakukan keputusan akhir. Nah, dalam perjanjian ini para pihak serta mediator menyetujui hal-hal sebagai berikut. Ataupun mediator membantu ataupun mengarahkan para pihak yang mana para pihak berdasarkan para kewenangan dan kapasitasnya masing-masing menyetujui hal-hal sebagai berikut. Pertama berkaitan dengan penunjukan mediator. Telah para pihak bersama-sama menyetujui Saudara Ibnu Hairunul Artavela SMH untuk bertindak sebagai mediator lapsi dalam membantu penyelesaian sengketa. Kedua, mediator melaksanakan tugasnya secara profesional, bersikap netral, independen, tidak memihak, dan lain sebagainya sesuai dengan kode etik mediator. Kemudian yang ketiga, mediator berperan memfasilitasi, membantu dan mendorong para pihak agar dapat berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerja sama untuk mencapai suasana penyelesaian dengan etikat baik. Kemudian poin selanjutnya itu berkaitan dengan dapat mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari para pihak. Kemudian dapat menciptakan dan mengembangkan serta mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian yang disampaikan oleh para pihak. 4. Dapat menyelesaikan persengketaan secara sukarela sehingga terjadi kesepakatan yang sukarela pula. Keempat, mediator menegaskan bahwa mediator tidak memiliki benturan ataupun tidak memiliki permasalahan maupun kepentingan dengan para pihak serta tidak memiliki hubungan apapun dengan para pihak. Kemudian mediator memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk dengar keterangan, pendapat, dan keinginannya. Poin yang kedua yang disetujui adalah berkaitan dengan pengungkapan informasi dan kerahasiaan, di mana poin pertamanya adalah para pihak bersedia menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa. Yang kedua, segala bentuk informasi, komunikasi, negosiasi, dan pernyataan baik tertulis maupun lisan dibuat dalam proses mediasi baik antara para pihak maupun di antara masing-masing pihak mediator akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia serta tidak dipergunakan sebagai bukti dalam forum apapun termasuk namun tidak terbatas dalam forum adjudikasi atau arbitrasi. Yang selanjutnya, para pihak tidak memiliki hak untuk meminta, menyebarkan, dan menggunakan segala bentuk informasi, komunikasi, negosiasi, dan pernyataan tersebut sebagai bukti forum apapun termasuk namun tidak terbatas dalam forum adjudikasi atau arbitrase. Mediasi dapat berkomunikasi dengan masing-masing pihak secara terpisah dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh dari masing-masing pihak, terkecuali ada permintaan tegas dari pihak yang memberikan informasi untuk membukanya atau menyampaikan kepada pihak lainnya. Para pihak tidak memiliki hak untuk meminta mediator sebagai saksi untuk forum penyelesaian sengketa lainnya termasuk namun tidak terbatas dalam forum adjudikasi ataupun arbitrase. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan perdamaian. Nah, ini yang kemudian menjadi poin penting apa saja yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase tersebut. Pertama, bahwa para pihak bersepakat untuk kepada pihak termohon agar mendivertasikan mayoritas saham termohon kepada pemerintah Indonesia setelah 5 tahun masa operasi tambang dengan syarat yang divertasikan bebas dari gadai. Yang kedua, bahwa para pihak pun sepakat untuk kepada pihak termohon agar PT Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan divertasi 17% saham yang terdiri dari divertasi periode tahun 2006 sebesar 3%, 7% periode 2007 kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk periode 2008 7% kepada pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, bahwa para pihak bersepakat untuk kepada pihak termohon agar semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. 4. Bahwa pihak termohon PT Newmont Nusa Tenggara berkewajiban untuk mendivertasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-kurangnya 15%, akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%,
dan akhir tahun 2008 sekurang-kurangnya 37%, akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan akhir tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Para pihak juga bersepakat untuk meminta kepada pihak termohon agar semua kewajiban dari perusahaan akan dianggap dilaksanakan segera sesudah dikurangi dari 51% dan diterbitkan pada waktu yang ditawarkan kepada dan dibeli. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh para pihak dan direalisasikan dengan penuh itikat baik serta kesukarelaan oleh para pihak. Ketujuh, kesepakatan perdamaian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Karenanya, sebelum menandatangani kesepakatan perdamaian, para pihak memastikan telah mengkaji dan mendanai terlebih dahulu seluruh isi kesepakatan dalam perdamaian. Poin selanjutnya adalah pembebasan tanggung jawab. 1. Mediator tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun untuk setiap tindakan atau kelalaian mediator yang diklaim sebagai kewajiban mediator di bawah perjanjian ini, kecuali terbukti melanggar kode etik mediator dari LAPSPI. Para pihak bertanggung jawab dan membebaskan mediator atas semua tuntutan atau gugatan ganti rugi pihak maupun yang mungkin timbul dari kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak. Ketiga, para pihak dengan alasan apapun dalam waktu kapanpun, baik sebelum, pada saat, atau sudah mediasi, melepaskan hak untuk menuntut atau menggugat dan atau melibatkan mediator LAP SPI dan atau pengurus dan staf LAP SPI dan atau institusi LAP SPI dalam gugatan atau tuntutan apapun dan dimanapun yang berhubungan dengan permasalahan daripada para pihak. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, pemohon dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi ataupun arbitrase LAP SPI atau berhenti pada proses mediasi. Nah, itulah yang kemudian menjadi poin-poin persetujuan dalam hal perjanjian arbitrase daripada para pihak. Nah, perjanjian tersebut dibuat dalam rangkap 2 dan bermeterai cukup. Para pihak telah mendapat masing-masing satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan para pihak. Ditandatangani Jakarta, termohon diwakili oleh Stefan Schobel, kuasa daripada PT Nintendo Nusa Tenggara. Pemohon diwakili oleh Joseph Suwardi dan mediator Ibnu Hairunul Artefel SHM. Demikianlah berkaitan dengan pemaparan dari saya sendiri atau dari saya pribadi berkaitan dengan perselisihan divertasi saham antara perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Republik Indonesia yang telah kemudian melakukan proses mediasi melalui perjanjian arbitrase ini, yang kemudian poin-poin kesepakatannya telah saya uraikan. Ada penunjukan mediator, kemudian berkaitan dengan pengungkapan informasi dan kerahasiaan, kesepakatan perdamaian, dan juga berkaitan dengan pembebasan tanggung jawab. Itu dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.